mulai. Mulai dah. Iya, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini saya akan menerangkan tentang yaitu jimat. Kebetulan ini sampai di tangan kita ini ada jimat yang mana terbungkus atau tertulis di atas kertas dan dibungkus oleh apa ini namanya? Lakban. Lakban itu nah, seperti ini. Jimat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan ini terasa baunya kayak melati atau minyak melati. Ada minyak-minyak khusus untuk jimat. Jimat itu apa sih? Jimat adalah atau yang disebut dengan azimat ataupun namanya tamimah, ya, yaitu sejenis barang atau tulisan yang digantungkan pada tubuh. Ya. Jadi tulisannya kadang ya tulisan Arab, ya tulisan Arab, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini ain shot ya, ada tulisannya, ada sebagai ada bintangnya, ada namanya istilahnya tulisan Jawanya, ya. Nah, ini yang mana kadang jimat ini yaitu digantungkan atau dibawakan kepada diri kita. Kita umpama ke rumah ataupun datang ke dukun, ya, kita diberi satu tulisan sebagai apa? Pelindung tubuh kita. Ini saya kasih ini jimat, ya, ditaruh di dalam tubuh kita, ya, atau ditaruh di kendaraan supaya tidak terjadi kecelakaan, atau di bangunan rumah, kantor, ditaruh di bawah kursi atau meja kantor, yang mana dianggap memiliki kesaktian atau kelebihan yang dapat melindungi pemilik jimat tersebut. Ya. Nah, inilah nanti akan kita bahas bagaimana kita ataupun orang yang memiliki jimat tersebut. Apa dampak kita memiliki jimat? Ngeramut jimat itu apa? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jimat sendiri kadang orang mengartikan yaitu siji tapi dirumat, ya. Satu tapi dirumat. Dalam artian apa? Ketika kita memiliki jimat, ya, atau dikasih oleh orang, itu terkadang berpotensi yaitu di dalam jimat ini berpotensi ada satu khodam atau jin yang ada dimasukkan di dalam benda tersebut, yaitu tujuannya untuk sebagai teman
aman atau pelindung orang yang membawa jimat tersebut. Sehingga apa? Ketika kita tidak memakai jimat yang telah diberikan oleh dukun atau siapapun paranormal tersebut, tidak ada rasa pede, percaya diri. Akhirnya apa? Ketergantungan kita kemana-mana harus membawa jimat ini. Kalau kita tidak membawa ini, akhirnya kita sudah jauh perjalanan, lupa membawanya, akhirnya pulang untuk hanya sekedar mengambil jimat tersebut. Apa yang menjadi hukumnya? Kalau dalam konteks Islam sendiri, jimat atau orang yang memakai jimat, orang yang membawa jimat, tujuannya untuk perlindungan diri, kesaktian, atau apapun itu, pelindung diri, itu jatuhnya yaitu syirik. Syirik dalam artian yaitu menyekutukan Allah, meyakini sesuatu ada yang lebih kuat sebagai pelindung dirinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadikan nantinya kita jatuh pada dosa besar. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyetarakan kekuatan yang lebih, yaitu lebih dari kekuatan Allah, dapat meyakini bahwasanya jimat ini dapat melindungi diri kita, maka kita termasuk jatuh pada lubang yaitu dosa besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kadang bentuk-bentuk jimat itu berbagai macam. Ada yang berbentuk yaitu lipatan-lipatan kertas seperti ini, yang mana di dalamnya sudah ada tertulis tulisan-tulisan sebagai penguat, ya, meyakinkan bagi si pemegang ini untuk apa? Meyakini bahwasanya ini nanti dapat menjadi melindungi atau pelindung dalam diri si pemakai jimat tersebut. Atau ada yang lagi yang berbentuk cincin. Ini hati-hati. Ya, pakai cincin ini supaya nanti kamu tidak diapa-apakan, atau kalaupun terjadi sesuatu di jalan kamu dapat perlindungan dari cincin ini. Ini juga termasuk bentuk jimat bisa jadi. Kalau niatnya kita memakai cincin ini bukan untuk karena selain Allah, maka tujuannya hanya sebagai hiasan tangan, ya, hiasan penampilan kita, tidak ada masalah. Kalau ini menjadikan jimat pelindung ini, kalau cincin ini saya meyakini sebagai pelindung saya, kemana-mana nanti bisa melindungi diri saya, maka jatuhnya itu syirik, dosa besar bagi kita. Ataupun gelang tangan, ya, kita pakai gelang, niatnya yaitu sebagai pelindung diri. Kalung, hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang sekarang ini, entah itu gaya, entah itu biar disanjung orang sebagai ahli wirid, ahli zikir, yang mana sekarang banyak orang memakai kalung tasbih. Biar dilihat dia ahli zikir, ahli wirid, atau bisa jadi kalung tasbihnya ini dapat dari seorang dukun atau paranormal sebagai pelindung diri. Ini akan jatuhnya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang memakai kalung tasbih ini sebagai kalung, tujuannya supaya ada niat kita, supaya dilihat orang itu ahli wirid, ahli zikir. Riya berarti bukan untuk karena lillahi ta'ala wirid kita, tetapi karena kita ini melakukan itu supaya dilihat orang. Tasbih kayak nang kayak kalung ini. Supaya apa tujuanmu? Sudah. Amalmu, wiridmu, zikirmu hanya yang tahu kita dengan Gusti kita, Allah kita. Enggak perlu orang lain tahu. Amal yang menjadi sir,
rahasia kita ini. Seperti itu. Jadi jangan-jangan tasbih yang kamu kalungkan ini untuk menimbulkan keyakinan kamu berlebihan, kalau aku pakai tasbih ini maka dapat melindungi diri saya di jalan, maka jatuhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah banyak bentuk macam-macam jimat apabila kita meyakini itu sebagai pelindung diri kita, sebagai wujud dari barang yang bisa melindungi diri kita, maka itulah yang termasuk dikatakan dengan jimat. Atau juga berupa keris, ya, kita taruh di dalam tas kita kemana-mana, niatnya ini supaya sebagai pelindung diri, itu jatuhnya nanti menjadi niatnya untuk pelindung diri, jimat untuk diri kita, maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jimat yang kita yakini ini, yang kita pakai dalam diri kita, ini nantinya timbul satu khodam, yaitu jin pendamping untuk diri kita. Ini hati-hati. Apa dampaknya? Dampak yang terbesar apa? Orang yang memakai jimat, orang yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah dalam diri dia, maka hidupnya tidak akan menemukan ketenangan. Yakin hidupnya akan selalu bermasalah dengan kehidupannya. Dan dianggap ketika engkau memakai khodam, memakai jimat sebagai pelindung kamu, hidupmu semakin tenang. Tidak. Ya. Hidupnya tidak akan pernah bisa tenang orang yang memakai jimat. Apalagi sebagai tujuannya sebagai penglarisan di tempat usaha dia, di warung dia, supaya warungnya ramai pakai jimat tersebut. Yakin, aku yakin tidak akan menemukan benar ramai warung kamu, tapi rezeki kamu tidak akan pernah barokah. Ada aja masalah di dalam kehidupanmu, ada saja masalah dalam rumah tangga. Anaknya sakit, istrinya sakit, keluar masuk rumah sakit, rezekinya habis hanya untuk untuk sesuatu yang sia-sia saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jimat itu sendiri bisa jadi tujuannya yaitu untuk kecantikan, yaitu berupa susuk yang dimasukkan di dalam kening kita, dimasukkan dalam pipi, atau dimasukkan di dalam bagian bawah bibir kita di sini, ya. Atau dimasukkan di tempat-tempat yang kita inginkan, itu termasuk jimat untuk diri kita, supaya kita cantik, supaya kita itu jatuhnya nanti menjadikan hidup kita tidak akan pernah tenang, selalu saja menemukan satu masalah, bukan menjadi solusi dalam hidup kita, tetapi orang yang memakai susuk, orang yang memakai jimat, penglarisan untuk kecantikan, kekebalan tubuh, ya, maka yang terjadi dalam diri dia setiap hari kehidupannya selalu memenuhi atau menemukan satu permasalahan dalam hidupnya dan tidak akan menemukan ketenangan dalam diri dia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, satu pengalaman saya pernah mendapatkan seorang pasien yang memakai yaitu khodam atau jimat kekebalan dalam diri dia. Dampak yang paling utama orang yang memakai jimat yaitu ketika mau meninggal dunia, ketika roh mau diambil oleh Allah, akan menemukan kesulitan dalam kematiannya. Diri dia merasakan satu panas yang luar biasa. Panas. Padahal hawa di sekitar dia, udara di sekitar dia ini banyak AC,
dinyalakan kipas angin, tapi dirinya merasakan kepanasan. Panas, panas, panas. Tak kuat ini panas, 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 panas. Kenapa? Karena selama hidupnya dia memakai jimat ataupun susuk ataupun untuk kekebalan dalam diri dia. Inilah sulit dalam meninggal dunia nanti. Buktikan, buktikan dan rasakan kebenarannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, minimal orang yang memakai jimat dampaknya yaitu dalam hubungan dengan pasangan kita, dalam hubungan dengan suami atau istri kita nantinya di dalam rumah tangga akan terjadi suatu rame terus, tidak akan menemukan ketenangan. Ya. Marah-marah yang terjadi. Satu masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Karena apa? Ada sosok khodam yang berada di dalam jimat tersebut yang selalu menjadi diri kita ini semakin tidak menemukan ketenangan dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka apa yang harus menjadi solusi kita, tinggalkan itu semua keyakinan dalam diri kita tentang jimat, susuk, kekebalan tubuh, penglarisan, tinggalkan semuanya, letakkan semuanya. Bagaimana kalau sudah terlanjur, buang, bersihkan dalam diri kita, supaya kita tidak terjerumus makin masuk ke dalam lembah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Maka tinggalkan semua, kita tobat kepada Allah, kita bersihkan diri kita, fa insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah meninggalkan segala apa yang menjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah langkah utama kita. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bertobat kepada Allah, maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Kita tinggalkan semua segala apa yang menjadikan jimat-jimat yang ada dalam diri kita, kita tanggalkan. Ayo kita kembali ke jalan Nurullah, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.